Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Semoga amal ibadah kita semuanya makbul, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman Islam ihsannya ila yaumil qiyamah husnul khatimah. Salawat teriring salam mari kita sanjungkan kariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang telah lalu, ya, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketika menuntut ilmu jangan sampai tujuannya itu keduniaan. Kemudian dijelaskan di dalam keterangan kitab Minhajul Abidin, hidup ini tidak lain hanya untuk ibadah. Permasalahannya bagaimana supaya kita semuanya tergerakkan untuk beribadah nih. Karena banyak orang ya sudah tahu bahwa kita ini diciptakan untuk ibadah, tapi kenyataannya masih balelo ya, masih ngikuti hawa nafsu. Makanya silahkan tinjau di situ dijelaskan, inna sesungguhnya awalu yang pertama mayan tabihul abdu yang harus dibangun atau disadarkan oleh seorang hamba wayatajarradu untuk bisa fokus lisuluki untuk meniti tariqiha jalan agama yaitu ibadah bi khataratin dengan cara melalui lintasan atau bisikan samawiyah bangsa langit minallahi dari sisi Allah wa taufikin dan dari pertolongan Allah khasin yang terkhususkan ilahiyin bangsa ilahi bangsa ketuhanan. Perhatikan di sini. Jadi supaya saya sampan itu bisa selamat untuk bisa ibadah, maka yang paling utama saya sampan menyelamatkan hati dari bisikan-bisikan kecondongan kepada keduniaan, bukan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini di dalam kitab Jawahirul Bukhari dijelaskan ya. La yabluhul abdi li haqiqatil taqwa. Saya sampan sebagai hamba Allah tidak akan sampai menduduki hakikat takwa yang benar. Hatta sehingga hadaka fi sadri, sehingga menghilangkan bisikan-bisikan yang ada di dalam dada kita. Nih perhatikan di sini. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, kalau lagi sholat itu yang di dalam hati itu yang bunyi apa? Halo? Saya ulangi ya. Ketika bapak ibu lagi sholat itu yang bunyi di dalam hati apa? Macem-macem ya. Dan ini, nah kita ini ketika meniti jalan thariqah adalah membuang bunyi macem-macem itu supaya satu macem. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Nih, jadi hanif di sini kalau makna secara ijmal bulat semata-mata ngadep Allah. Ya Allah, ini ketika ngadep Allah ada yang pulang kampung, ya kan? Nih, ada yang ngopi, ada yang inget di jalan, macem-macem, iya Pak ya? Nih, bahkan ironis banget ya, kita sering sholat 4 rakaat di tengah-tengah lupa 2 apa 1 ya, pernah kayak gitu Pak? Kan keterlaluan ya. Nih, ya naudzubillah min dzalik ini ya. Nah di sini kita ini mau nggarap itu ya.
Jadi bagaimana lintasan-lintasan itu bisa hilang. Itu. Makanya ada nazam min khawarikul adah yang sampan pada apal ya, tapi cuma jadi nyanyian. Sekarang ini munajatnya para wali untuk mainan sekarang ya. Itu untuk nyanyian. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah. Monggo bareng. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah. Ini munajat ya. Hasbi Rabbi, yang mencukupi aku Rabbku. Jallallah, yang maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma fi qalbi khairullah, yang ada di lubuk hatiku hanya Allah, tidak ada selain Allah. Muhammad Rasulullah la ilaha illallah. Isinya itu mestinya, tapi seringnya macam-macam. Nih. Nah, padahal ketika isinya macam-macam tadi dikatakan, la yablughu haqiqatul iman hatta hadaka fi sadri. Tidak akan bisa menduduki hakikat iman sebelum bisikan-bisikan itu hilang. Naudzubillahi min dzalik. Nah, di dalam kitab ini dikatakan, kita ini apa? Bi hadrati samawiyah, minallahi wa taufiqi khassah ilaihi. Jadi kita ini supaya apa? Yang diterima itu bisikan bangsa samawiyah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Nih, makanya perhatikan zaman sekarang ini banyak sekali macam-macam ya paham itu ya. Jadi kadang-kadang ngaku sufi, ahli tarekat ya, kebatinan dan sebagainya. Ingat-ingat ya, nanti di dalam kitab Tajul Urus itu dikatakan, kalau kita tobat pasti harus ngikuti baginda Nabi. Itu motong kuku itu sunnah ya. Ketika kita ini tafakub di rumah maksimal 20 hari sekali. Kalau dalam keadaan safar bepergian 40 hari. Pun demikian memotong rambut. Itu dari situ aja sudah kelihatan gitu loh. Paham di sini ya? Jadi perhatikan betul-betul ya. Termasuk ya dari sisi pakaian dan sebagainya ya. Jadi kalau Hadratus Syekh beliau ya, sesepuh saya di Purwokerto namanya Mbah Yai Abdul Malik ya. Mbah Yai Abdul Malik itu beliau sekalipun mau dahar gitu ya, mau minum, mau makan gitu, dandan dulu gitu loh. Dandan dulu. Jadi pakaian rapi gitu loh. Nah, kalau saya sampean ya kaos oblong lah, celana pendek ngoblong-ngoblong. Ya, sengrop gitu ya. Tahu sengrop? Asal masuk. Itu dandan dulu. Nih, kenapa? Karena menghormati nikmatnya Allah. Dan juga makan itu sebagian daripada ritual ibadah, bahkan menjadi pokok. Karena apa? Ketika makannya tidak benar maka rusak. Itu subhanallah. Nek awake dhewek nang warung jegang ngamuk-ngamuk. Tahu jegang? Jadi ya, nih naudzubillah min dzalik. Monggo. Apalagi di tempat hajatan udah sembari nyawer makannya. Aduh, garu-garuan. Jadi kembali lagi silahkan di situ. Wahual demikian itu makniyu.
Ya. Memaknai biqaulihi subhanahu wa ta'ala, atas firman Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini. Jadi kita di sini saya sampaikan selamat ya memasuki tahun baru 1444. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kesalahan-kesalahan di masa lalu diampuni. Kemudian sisa daripada umur kita berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini dijelaskan untuk mengetahui kebenaran daripada kita ini menjalankan agama Allah. Itu ada di dalam surat Az-Zumar ayat 22. Dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nuri mir rabbih. Perhatikan di sini. Coba saya tanya, kira-kira saya sampean hatinya suka gelap enggak? Suka suntuk enggak? Gitu ya. Ini udah pensiun aja masih suntuk, apalagi yang belum punya kerjaan ya. Ya maaf gini ya. Ini ya. Coba perhatikan di sini ya. Nah, sekarang kita kaji ya secara detail nih ya, maaf ya. Ini yang membikin suntuk hati itu apa coba? Ayo dikoreksi. Maaf ya, terutama yang sudah pada kuning ini. Nggak sampean itu seusia segitu yang membuat hati sampean itu sempit, sampean pikiran, sampean itu merasa menderita apa? Monggo direnungi. Rizki, nasib, apa akhirat? Coba di sini ditanyakan, tapi nggak usah dijawab, pamer nanti. Kira-kira sampan sedihnya, sempitnya hati karena mikirin akhirat, apa mikirin anak cucu? Apa mikirin kawin lagi tapi nggak berani? Ya maaf ini ya, ini terang-terangan aja gitu. Coba, apa yang dipikirin coba? Ini penting sekali ya, penting sekali. Karena ini akan menjadi apa? Akan menjadi momentum langkah kita benar atau tidak. Gitu. Nah, kalau saya sampan mikirin rizki, apa ya saya sampan itu di hari lalu belum cukup pengalamannya? Coba. Saya sampean itu aku yakin sudah membuktikan bahwa rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini. Jadi kalau saya sampai mikirin ke situ, kapitunan, kerugian. Naudzubillah min dzalik di sini. Nah, kalau saya sampai mikirin kesedihan, di sini, pun demikian, banyak kesedihan yang sudah kita lewati ternyata cuma seperti itu. Nih. Makanya kenapa para wali-walinya Allah dikatakan innal auliya la khaufun alaihim walahum la yahzanun. Karena tidak pernah memikirkan senang dan dukanya hidup di dunia. Saya ulang ini. Karena para wali-walinya Allah tidak pernah memikirkan tentang duka lara kehidupan dunia. Itu. Ini yang menjadi sebab hatinya inilah lapang. Coba sampean renungi nah, dunia ini dua. Kalau tidak meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Saya ulangi, dunia ini dua. Kalau dunia nggak ninggalin kita, ya kita yang ninggalin dunia. Iya apa ya? Meninggalkan dunia ya pulang ke akhirat. Nah, kalau dunia ninggalin kita, wah udah sering ya. Datang pagi nggak sampai siang udah pergi. Itu udah biasa, kan gitu ya. Coba aja di sini, tanah di sini dulu punya siapa? Sudah meninggalkan yang dulu, ganti sampean. Nanti setelah sampean ya bisa jadi gantilah lagi. Itu seperti itu. Maka dikatakan innad dunya
sari'an yazaluhu, sesungguhnya dunia itu pindahnya cepat banget. Monggo. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini dijelaskan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Maka apakah orang-orang ya, afaman syarahallahu sadrahu, yang dilapangkan hatinya lil Islam, dengan ajaran Islam. Fahuwa, demikian orang yang dilapangkan hatinya dengan ajaran Islam, ala nurun min rabbihi, berada di dalam cahayanya Allah. Pertanyaannya, ini untuk ngoreksi gini, sampean pada kalau disodori Islam seneng apa nyesek? Ayo, sampean kalau disodori cahaya Islam seneng apa nyesek? Nah, awas ojo ngelombo loh, tak ngomongnya seneng ya. Sekarang saya tanya, sampean suruh baik ibu dulu, ibu suruh baik ke suaminya ketika suaminya nggak ngenakin ibu, seneng apa pahit? Katanya tadi seneng. Ayo, kan itu kan? Iya ya. Ayo, secara keseluruhan nih, sampean suruh baik kepada orang yang tidak baik kepada sampean, seneng nggak sampean? Lu tadi katanya Islam seneng, ngelombo nih kok Gusti Allah Jen. Nih, paham di sini ya? Bisa diterima? Islam kan mengajarkan supaya kita ini, cahaya Islam itu kenapa jadi rahmatan lil alamin? Karena orang yang membenci aja suruh dibaikin. Jadi kalau saya sampean baik kepada orang yang baik kepada kita, nggak lucu. Paham di sini? Tapi kalau saya sampean itu sudah bisa baik kepada orang yang dolim kepada kita, baru itulah cahaya Islam. Islam menjadi cahaya. Kenapa? Karena menetralisir kejelekan. Subhanallah. Nih, nanti ya pengimplementasikan ajaran ini ada di dalam kitab namanya Tuhfatul Mardiyah. Ini untuk laku nanti. Untuk laku nanti. Itu ada di dalam bab masalah suhufnya Nabi Musa alaihi salam di situ. Nanti secara detail itu ilmu laku nanti. Makanya ketika kita membahas Bidayatul Hidayah ini bukan satu kitab. Nanti penjelasannya itu dari berbagai arah nanti. Bisa diterima ya? Jadi kalau yang namanya orang itu menerima cahayanya Islam itu, ya cahaya dari Allah, itu lega dadanya. Nih. Jadi kepada orang yang membenci gitu ya, di sini tetap lega. Kalau saya sampean, waduh, sampai jendul matanya gitu. Kenapa? Sakit hati sama mertua. Alah, sakit hati sama besan, sakit hati sama ya mantu. Lah apaan itu anak kecil? Paham di sini ya? Di sini, paham dia? Jadi ayo, makanya Islam itu ya sangat indah karena itu. Jangankan yang baik, yang jahat kepada kita aja kita balas dengan kebaikan. Ini baru cahaya ya, Allah itu menembus ke dalam dada. Nah keterangannya ya. Dijelaskan jamaah rahimakumullah, wa asyara ilaihi ya, wa asyara ilaihi, telah memberikan isyarah penjelasan atas hal tersebut, yaitu surat Az-Zumar ayat 22, sahibus syar'i, sahibus syar'i, yang memiliki daripada syariatnya Allah, salawatullahi wassalamuhu alaihi, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih perhatikan di sini, tandanya orang itu dadanya itu sudah terisi oleh cahaya agama Islam dari sisi Allah. Nih, itu di dalam surat Az-Zumar ayat 22 ditafsiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tafsirnya yaitu dikatakan innan nuri, sesungguhnya cahaya, idza dakhala, manakala itu masuk qalba, ke dalam hati, maka dikatakan infasaha. Infasaha itu menjadikan hati lapang, wansyaraha, dan tercerahkan. Tuh, adem gitu loh. Jadi kalau kemasukan Islam gitu ya, jadi adem. Contoh, sampan lagi suntuk, sampan lagi marah, kemudian diingetin istighfar, istighfar. Nah, kira-kira adem apa sampan bentak? Halo? Misalnya bapak lagi marah, kemudian diingetin Pak istighfar. Kira-kira adem apa malah tambah panas? Wah, monggo. Ini ya Allah gitu ya. Nih, nah misalnya di situ kok diingetin kayak gitu, jadi nyes, adem, alhamdulillah, terima kasih aku diingetin suruh istighfar gitu ya. Saya yakin di sini nggak ada yang ada di sana yang gitu ya kan ya. Iya kan, kebanyakan ya udah sampai ubun-ubun kok gitu ya. Ini. Jadi kalau orang yang sudah ini diingetin itu langsung adem gitu. Nah, makanya di sini jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW itu menyatakan inna nuri idza dakhalal qalba infasaha wa ansyaraha, di situ menjadi lapang dan juga menjadi tercerahkan. Sahabat bertanya, faqila, berkata sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasul, hal lidzalika min alamati, apakah yang demikian itu ada tandanya? Nih, kalau di dalam kitab lain yaitu kitabnya Abu Lais As-Samarqandi, ini hadis ini menerangkan tentang ghoribil ilmi, tentang ilmu yang paling ajib. Gitu loh. Ini hadis ini. Nah, di sini Rasul ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika, apakah yang demikian min alamatin, ada tandanya? Ya'rifu biha, jelaskan kepadaku. Gitu ya. Faqala, Nabi bersabda, tandanya orang yang cahaya Islamnya sudah masuk ke dada, tandanya nih, satu, at-tajafa an darul hurur. At-tajafa an darul hurur. Orang itu at-tajafa, sudah menyingkir andaril hururi, dari negeri tipu daya. Tuh, orang itu berpaling dari negeri tipu daya. Apa itu negeri tipu daya? Dunia. Itu cirinya. Jadi orang itu tidak menjadikan dunia sebagai tujuannya. Kalau di dalam kitab Syu'abul Iman dikatakan, inna siddiqina, sesungguhnya para siddiqin, wala yaltafitu anid dunya wa'lamu anna dunya tufarikuha, tidak pernah menjadikan kehidupannya itu tujuannya dunia, karena paham betul dunia itu pasti ditinggalkannya. Jadi kembali lagi di sini jamaah rahimakumullah, kira-kira sampean termasuk enggak di sini? Ataja via andaril hurur. Kira-kira sampean sudah mulai berpaling dari keduniaan enggak? Yang namanya dunia, Bapak Ibu, perhatikan di sini, dunia itu ya. Jadi tafsir secara ahkamat itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20. Itu dunia. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun walahun wazinatun watakhafurun watakatsurun fil amwali wal aulad. Ini dunia. Jadi saya sampean pahami betul-betul. Dunia itu isinya la'ibun walahun. Ingat-ingat tuh. La'ibun. Ini permainan, walahun sia-sia, wazinatun,
indah-indahan itu dunia. Makanya sampai lihat itu ya. Ini banyak orang itu ya bikin baju, ya dibikin rumbe-rumbe atau macam-macam. Bikin rumah itu kadang-kadang yang apa? Yang repot, bikin repot itu yang pernik-pernik ya, indah-indahan. Itu sinatun itu. Sampai manusia juga ya gitu. Ya, giginya dipagar, alisnya dikerok, ya, hidungnya ditarik. Itu kan? Nah, itu dunia itu. Ya, paham di sini ya? Itu dunia ya kayak gitu. Ini ya. Jadi sinatun. Kemudian watahafurun. Dunia itu sombong-sombongan. Makanya hati-hati kalau saya sampaikan kok dalam beragama sombong-sombongan. Itu kejebur dalam ranah dunia. Nih. Sekarang kan sudah pada mulai gitu. Sombong-sombongan. Gitu. Jadi kerendahan hatinya hilang. Ya. Kemudian watakasurun. Banyak-banyakan. Fil aulad, ini wal amal, masalah keturunan dan harta itu. Ini dunia. Naudzubillah min dzalik. Jadi digambarkan kamasali khaisin, seperti air hujan yang membuat takjub para petani. Ini itulah dunia. Naudzubillah min dzalik ya. Monggo direnungi ya. Memang kalau ngaji kayak bab kayak gini kok ngajinya bulanan gitu ya, orang nyambung. Dan orang nyambung gitu. Dan orang nyambung. Kalau saya dulu ngaji kayak gini kan jam 2 malam gitu ya. Ngomongnya bisik-bisikan gini. Itu maaf ya, jangan termasuk Jubriyah Sumatera Abur itu. Saya ngaji bab kayak gini dulu, ngajinya itu nggak pernah sore hari, nggak pernah siang hari. Ngajinya di atas jam 12. Jam 1 sampai subuh. Itu kontinu kurang lebih ya, yang kontinu itu kurang lebih 7 tahun itu ya, berdua itu ya, sama muridnya Kiai Abdullah Salam Kajen Margoyoso itu. Jadi benar-benar terus-terusan gitu, jadi nancep ini ya. Ini kalau sekarang habis ngaji nyari nasi uduk lah, ya gemblodok ora karu-karuan. Nih, naudzubillah min dzalik di sini ya Allah gitu ya. Ya ampun gitu ya. Oke. Ya alhamdulillah. Berikutnya. Ya. Kemudian yang kedua, tandanya orang itu agamanya nancep di dada, masuk ke lubuk hati. Yang kedua, ya. Wal inabata ila darul khulud. Ya. Kembali kepada kampung akhirat. Jadi yang dipikirin itu kampung akhirat. Saya nanti husnul khotimah apa su'ul khotimah. Saya nanti ketika masuk kubur bisa nggak menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Itu yang dipikirin itu. Mulai berpikir ke situ. Kira-kira nanti ketika aku dibangunkan dari kubur, ya, mukaku bercahaya apa gosong? Makanya ketika sholat ini sebenarnya saya sampai sudah diingetin. Mulai dari basuh tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa na'udzubika minas sukmi wal halakah. Ini, ya Allah aku mohon, tanganku ini jangan sampai mengalami kesialan atau kejelekan. Nih. Jadi ini minta supaya barokah tangannya. Begitu kumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolong aku. Allahumma a'inni ala dzikrika. Mulutku bisa zikir. Wa syukrika, mulutku bisa ngucapin syukur. Wa husni ibadatik, dan aku bisa bagus ibadahnya. Ini mau sholat ini kalau ingat ke situ. Ini kebanyakan sholat, mau sholat ingat makan. Kalau nggak ingat makan, mau jalan. Ini. Kemudian begitu membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabwadu wujuhu wa taswadu wujuh. Allahumma ya Allah, bayyid wajhi, jadikanlah wajahku ini bercahaya, menjadi putih. Allahumma bayyid wajhi yauma, pada hari tabwadu wujuhu wa taswadu wujuh,
Ada wajah yang menjadi putih, ada yang dijadikan menjadi gosong. Ingat akhirat itu dari wudu. Tapi dikata bid'ah katanya. Tuh, Allahumma bayyid wajhi yauma tabatu wujuhu wa taswadu. Begitu basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma ya Allah, a'tini kitabi, aku mohon nanti pada saat diberikannya catatan amal kehidupanku dengan tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira, dan cukupilah hisabku dengan hisab yang yasira, yang gampang. Itu. Jadi ketika kita wudu aja sudah ingat yaumul hisab. Allahumma la ta'tini kitabi bisimali walami waro'idoh. Ya Allah, jangan sampai aku menerima kitab catatan amal pada hari dihisab dengan tangan kiri ataupun dari punggung. Ini mau sholat, kira-kira sampai kayak gitu enggak? Aduh, nih. Nah, kemudian begitu tangan sudah, setelah tangan apa? Rambut. Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar. Ketika membasuh hidung, Allahumma arihni raihatal jannah. Nih, ya Allah, berikanlah aku bisa mencium bau harumnya surga. Ingat-ingat nih, karena banyak orang itu, bau harumnya surga itu bisa dicium dalam jarak yang ratusan bahkan ribuan mil, tapi pada pilek. Di sana pada pilek. Karena apa? Hidungnya tidak pernah dibasuh dengan air wudu. Itu makanya ketika wudu, Allahumma arihni raihatal jannah. Nih. Kemudian ketika membasuh kepala, Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku. Wa basyari alan nar, tersentuh oleh panasnya api neraka. Nah, ketika membasuh telinga, ini penting banget. Allahumma ja'alni yastami'unal qawla fayattabi'unal ahsana. Karena kadang-kadang kuping saya sampean itu pada budek. Makanya ini didoain itu. Allahumma ja'alni yastami'unal qawla. Ya Allah, jadikanlah kupingku. Allahumma ja'alni yastami'unal qawla. Mau dengar ucapan. Fayattabi'unal ahsana. Dan terhadap perkataan yang baik mau ngikuti. Itu kita kan kebanyakan ya, kalau perkataan yang baik ogah, tapi kalau perkataan yang tidak baik demen banget. Nih, naudzubillah min dalik. Nih, kemudian ketika membasuh kaki, Allahumma tsabbit qadamayya ala siratikal mustaqim fi yaumi tazilal aqdam. Nih, ya Allah, tetapkanlah langkah kakiku di atas Shiratal Mustaqim pada saat banyak kaki itu pada kepleset. Nah, ini artinya apa? Mulai sholat sudah ingat akhirat. Itu adalah cahaya Islam. Ini subhanallah. Makanya diingat-ingat ya. Jadi ketika kita membasuh tangan, ingat mohon tangannya bisa berkah. Ketika kumur, ingat supaya bisa dzikir baca Quran. Nih, ya Allah, di situ. Ketika membasuh tangan, ingat nanti semoga terima catatan amal dengan tangan kanan. Jangan sampai tangan kiri. Ketika membasuh muka, ingat semoga nanti bangkit dari kubur itu mukanya bercahaya. Pada saat hari ada yang muka dibikin putih oleh Allah, ada yang kosong. Naudzubillah min dzalik. Coba direnungi sampai situ. Makanya di sini jelaskan yang dimaksud wal inabata ila darul khulud. Orang kalau cahaya Islamnya sudah masuk ke lubuk hati, maka dia itu kembali ingat alam akhirat. Ya Allah, coba sampean nanti tanya ke diri masing-masing. Kira-kira tiketnya mau dianterin kapan? Ditanya itu.
Ya Allah, saya ini mau diantri tiket kapan? Ya, ini berpakaian serba putih, kalau sudah pergi tak boleh pulang. Kendaraannya kereta kencana, rodanya 4, rupa manusia. Kan gitu ya? Keranda mah ya. Tanah kubur digalikan, tubuh sekujur dimasukkan. Tanah kubur diratakan, orang takziah meninggalkan. 7 langkah mungkar nangkir berdatangan, menanyakan hal ihwal kewajiban. Makanya coba sampean nanti cari kitab tentang talqin mayit. Nah, sampean nalkin diri sendiri. Di situ ya fulan bin fulan au fulanah binti fulanah, diganti nama sampean. Nih. Jadi sampean membayangkan seakan-akan sampean itu sudah di dalam kubur. Hei fulan bin fulan, fulanah bin fulanah, sesungguhnya engkau telah berpindah dari alam dunia ke dalam alam kubur. Tidak akan lama akan datang hamba Allah, rupanya mungkar nangkir. Tuh, ya Allah. Orang sekarang ini talqin nggak boleh gitu ya. Padahal talqin itu sebenarnya ngingetin orang yang takziah, gitu. Bukan semata-mata ngingetin mayit. Tuh. Nah, kalau kita ini ngeresepin betul-betul itu merinding kita nih. Ya di situ. Subhanallah. Makanya silahkan di sini. Kira-kira sampan itu sudah masuk belum itu? Jadi inabah, kembali kepada kampung akhirat. Kemudian berikutnya, tanda berikutnya, kata Nabi, orang yang hatinya itu sudah ditembusi oleh cahayanya Allah, maka orang itu menjadi wal isti'dadu lil mauti qabla nusulahu, mempersiapkan kematiannya dengan bekal sebelum tiba. Tuh. Jadi sebelum tiba di situ ya taubat, sebelum tiba memperbanyak amal. Nih, maka mari memasuki tahun baru ini kita itikad niat ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nih, monggo. Jadi disiapin bekalnya. Makanya di dalam surat Al-Hasyr ya, itu dikatakan wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghad. Kita supaya menengok bekal kita ini sudah siap belum. Ya Allah, itu tadi ya. Kalau sudah pergi tak boleh pulang. Bahkan dikatakan, sering saya sampaikan ya. Jadi anak Adam itu nanti keluar dari rumah ya. Keluar dari rumah, lewat pintu, udah nggak akan pulang selama-lamanya. Ya ibni Adam dhahaba ba'idun bi ghairi sadin. Hei anak Adam, kamu mau pergi jauh tanpa bekal. La yarji'a abada, dan tidak akan pulang selama-lamanya. Itu kalau meninggal. Nih, keluar dari rumah, hartanya, anaknya, keluarganya ditinggal semuanya. Ayo. Nih, maka dikatakan di dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir itu tentang kematian, juga tentang tafsir surat At-Takasur di dalam kitab Fathul Qadir juga dijelaskan di situ. Jadi manit tabiatil mayit, yang ikuti mayit salasun 3 Pak Bu. Haslatani yarji'a, yang 2 pulang. Yang ikut masuk cuma 1. Ingat-ingat ini. Jadi sampean punya mobil, sampean punya rumah, gedung, tabungan, keluarga, anak cucu semuanya, itu nganterin visafiri kubur, cuma sampai tepi kubur.
Diingat-ingat itu. Nah, yang ikut serta masuk itu amal ibadah kita. Monggo direnungi. Nih, ya Allah, itu sudah pasti. Nih, makanya ayo masukin itu cahaya Islam ke lubuk hati, ya, supaya kita ini bisa menjadi orang wal isti'dadu lil mauti qabla nusulahu. Nih, persiapkan bekal sebelum kita ini kembali kepada Allah. Yang pada dulu ya hartanya banyak, coba tengok zakatnya bener enggak? Zakatnya bener enggak itu? Jadi tengok bener-bener di situ. Kadang-kadang maaf ini jangan pada kesinggung ya. Orang kadang-kadang beramal nih, ngaji 4 kali misalnya 50 sebulan 200. Iya Pak ya? Kayaknya banyak banget. Benar-benar. Nah itu 200 kali 12 bulan kan cuma 2.400.000, iya Pak ya? Tapi pulang kampung habis 15 juta sekali pulang nggak berasa, iya Pak ya? Iya Pak ya? Coba direnungi, ini penting kita ini muhasabah. Nah ketika kita ini pulang itu ya, kita ini ngamal gitu, ngamal 50.000 masukin ke kotak amal kayaknya banyak banget 50, iya Pak ya? Misalnya seminggu itu ya, sekali kali 4 kan berarti 200 kalau kali setahun 2.400.000. Tapi ketika kita jalan pulang kampung itu kan cuma 2.400.000 untuk amal, untuk jalan ke akhirat. Sementara untuk pulang kampung hura-hura kadang-kadang ya 15 juta nggak berasa, 10 juta nggak berasa. Bener apa bener Pak? Monggo. Nih, naudzubillahi min dzalik ya. Jadi di sini ya, penting sekali 3 hal penjelasan baginda Rasul ya. Kita diperintahkan untuk apa? 1, at-tajafi an daril khurur. Ayo pada berpaling, mulai sadar dari kampung tempat penuh tipu daya. Jadi saya sampean di muka bumi ini kalau ketawa sebenarnya tipu daya, kalau nangis itu pura-pura.